Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup lama barusan di lapangan. Saya akan memberikan masukan sesuai dengan kondisi lapangan, khususnya di Jawa Timur, ujung timur. Pertama tentang isolasi mandiri, Pak. Dulu saya salah satu juga yang mengusulkan di awal-awal itu perlunya isolasi mandiri itu. Tapi setelah kami cek di lapangan kemarin, saya pikir kita harus berpikir ulang untuk mengintroduce isolasi mandiri ini. Karena begini, Pak. Ini berkenaan dengan adat istiadat juga. Untuk isolasi mandiri itu sangat tidak efektif, bahkan menjadi pusat penularan di suatu kelompok masyarakat. Pertama, rumahnya sendiri nggak memenuhi syarat. Umumnya tidak semua. Kamarnya hanya 2, punya anak 3, jelas tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isolasi mandiri. Yang kedua, masih ada adat di desa itu, Pak, khususnya di pedesaan, bahwa orang sakit itu saling dikunjungi oleh tetangganya. Dan itu tidak bisa dihalangi, karena itu sudah ada istiadat yang berlaku sejak sekian ratus tahun yang lalu. Nah, oleh karena itulah, begitu ada mereka yang terkena COVID dan isolasi mandiri di rumah, itu pasti menyebar. Ini sudah saya ini fakta, Pak, yang saya lihat di lapangan. Sehingga harusnya isolasi mandiri itu pengertiannya isolasi mandiri terpusat yang dikoordinir oleh pemerintah, baik melalui per RT, RW, atau per pedukuhan. Jadi tidak masing-masing rumah melakukan isolasi mandiri. Karena yang saya lihat satu kena, seluruh rumah itu isinya 5 orang, semua kena, Pak. Dan tetangganya juga nyebar, banyak yang kena. Nah ini benar-benar satu hal yang tidak bisa kita ulangi. Dan kebetulan di sini ada dari BNPB. Di daerah itu yang paling siap, Pak, menurut saya banyak institusi, diantaranya BPBD, walaupun tadi BPBD ini bukan organ langsung dari BNPB ya. Tapi tetap, Pak, berorientasi kepada BNPB dan dia mengikuti gerak langkahnya yang dilakukan oleh BNPB. Nah ini sangat siap menurut saya untuk tingkat kabupaten dan kota, sehingga harus menggerakkan mereka. Banyak institusi lain yang nggak perlu saya sebut, tapi paling siap menurut saya BPBD. Nah ini yang pertama yang saya simpulkan dari perjalanan panjang di Dapil kemarin. Yang kedua, saya coba ingin membuat tipologi masyarakat, Pak. Saya bagi ke dalam, saya buat agak banyak tipologi. Akhirnya saya simpulkan ada 2 yang sangat bisa dipisah, yaitu masyarakat kota. Kota dalam artian kota kabupaten maupun kota kecamatan, Pak. Karena kota kecamatan di Jawa itu sudah banyak yang penduduknya di atas 20.000. Jadi masyarakat kota, apapun golongan ekonomi dia, artinya yang kaya maupun yang miskin, itu sangat mudah untuk menerima vaksinasi, Pak. Tapi masyarakat di desa, khususnya yang jauh dari kota, seperti di kantong-kantong kemiskinan di atas gunung dan segala, mereka sama sekali tidak mau divaksin. Sama sekali tidak mau divaksin yang saya temui. Alasannya mati. Itu karena ada dia tunjukkan hoax dia yang dia terima, dan dia sangat percaya itu. Dan dari mulut ke mulut. Nah ini masih PR dari pemerintah untuk bagaimana menghadapi mereka. Saya coba di kota, Pak, 4 tempat vaksin. Yang satu saya taruh di sekolah pondok pesantren besar yang bagus, maju pendidikannya, pondok pesantren sedang, di organisasi masyarakat, dalam hal ini mohon maaf NU, dan yang ketiga di kalangan
katakanlah kalangan abangan lah gitu di salah satu kecamatan. Saya semula agak pesimis Pak, karena ada info bahwa di dapil yang lain yang sebelah rumah kami vaksinasinya tidak berhasil. Saya kan bawa 4.000 sesuai dengan ketentuan, masing-masing tempat 1.000, ada yang hanya datang 120 orang dan seterusnya. Tapi dengan ditaruh di 4 tempat itu dan kami lakukan sosialisasi yang sistematis, akhirnya kami justru kekurangan vaksin. Artinya gampang masyarakat itu dijelaskan bahwa vaksin itu perlu dan harus. Dan di situ peran kiai sangat besar. Begitu kiainya divaksin, bilang mau divaksin yang pertama, itu sangat gampang menarik masyarakat yang lain. Tapi yang masih jadi PR kita Pak, harus dipikirkan bagaimana dengan masyarakat yang di pedesaan yang jauh dari kota dan sama sekali mereka tidak mau divaksin. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Kata dia, ya nggak apa-apa Pak, kalau datang ke sini petugasnya saya lari aja ke hutan gitu kan. Nggak akan bisa Bapak nemukan kami. Nah ini masih PR Pak, sekali lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih juga dari lapangan. Setelah saya teliti Pak, ini tidak penelitian hanya sepintas saja, bukan penelitian ilmiah. Ternyata SDM kita cukup Pak di lapangan. Tidak ada kendala kita dengan SDM. Baik kualifikasinya maupun baik kualitasnya maupun jumlahnya. Khususnya yang berkaitan yang sangat saya teliti dan sangat mampu mereka itu dan punya akses ke masyarakat itu adalah jaringannya BKKBN Pak. Itu satu desa itu ada 2 petugas KB itu. Dan dia hafal orang per orang di desa itu. Dan dia hanya tinggal di kursus dan dikursuskan singkat oleh pemerintah, dilakukan semacam TOT gitu. Saya yakin dia mampu untuk mendukung vaksinasi secara penuh. Karena ini vaksin walaupun saya mengatakan terima kasih pemerintah udah cukup bagus, tapi kan masih di bawah target. Artinya masih harus kita speed up untuk mencapai target. Nah, ini 3 masukan dari lapangan. Satu terakhir, terutama kepada Pak Menteri, di sini di halaman 40 Pak, saya senang bahwa tahun depan sudah akan ada vaksin untuk anak usia 3 tahun. Di sini. Saya pernah nanyakan hal ini kepada Pak Menteri di rapat di ruangan ini pada rapat yang lalu untuk dicarikan vaksin untuk anak umur 5 tahun ke atas. Jadi 5 tahun sampai 11 tahun. Kenapa? Itu usia SD Pak. Kalau mereka tervaksin, aman pendidikan kita. Nah, waktu itu belum dijawab oleh Pak Menteri dan saya nggak terlalu ngotot nanya. Tapi di sini ada jawaban yang sangat saya harapkan. Ternyata akan ada vaksin untuk anak umur 3 tahun yang diproduksi, yang ditemukan oleh Unair dan Bio Farma sama Bayer di sini. Hanya kenapa waktunya itu Juli 2022 Pak? Bukankah sudah beberapa kali dari Pak Menteri maupun dari UNER maupun dari Ekman rapat di tempat ini, kita akan bisa menghasilkan vaksin awal tahun 2022. Di sini memang di tabel yang halaman 40 ini, Ekman memang tidak mengisi ini, mulai kapan dia. Mudah-mudahan Ekman itu bisa memproduksi vaksin itu pada awal tahun 2022. Dan itu bisa untuk anak umur 3 tahun atau minimum 5 tahun Pak, usia SD. Sehingga kita sekolah tidak perlu khawatir dan anak kita sekolah dengan tenang. Saya pikir itu saja Bu Ketua, masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.